Guys, ngeri banget ini guys. Makin kesini makin banyak investor asing yang ngeri, yang ketakutan buat investasi di Indonesia. Ini sayang banget ya, padahal ini kita lagi di Wall Street dan dari kemarin kita meeting sama teman-teman di Wall Street itu banyak banget loh investor yang pengen taruh duitnya di Indonesia bahkan sampai ribuan triliun. Tapi mereka nggak berani, mereka nggak bisa, mereka takut. Loh, emangnya ada apa sih? Kenapa banyak banget investor asing punya keluhan yang sama, punya ketakutan yang sama, padahal mereka mau bawa duit ribuan triliun ke Indonesia, tapi kenapa batal guys? Sebetulnya apa yang salah ya sama negeri kita ya? Kok bisa-bisanya ada orang mau ciptakan lapangan kerja, mau buka pabrik, mau investasi ribuan triliun, tapi bukannya malah disambut dikasih karpet merah, malah diusir guys. Konyol atau top ini guys. Apa sih alasannya? So kalau lo penasaran, yuk segera kita bahas langsung dari Wall Street, New York. So jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ya, lu makin kesini mungkin tambah heboh ya di Indonesia, apalagi investor dari seluruh dunia, investor global. Itu mereka bilang susah banget mau invest di Indonesia, dan padahal mereka udah siap mau invest di Indonesia. Nah ketakutan ini beberapa kali dibahas juga sama si Purubaya tuh Menteri Keuangan. Dia bilang dia pengen bikin tim The Bottlenecking. Bottlenecking apa? Buat cari sumbatan-sumbatannya di mana aja. Sehingga kemudian nggak bisa masuk duit dari luar. Orang nggak bisa buka pabrik. Investor tidak bisa buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi sebetulnya jadi pertanyaan ya, kenapa ya pemerintah perlu ya berupaya mempercepat realisasi investasi di Indonesia? Emangnya ada yang salah apa sih sama kita? Karena kalau lu lihat ya agendanya itu banyak banget seminar-seminar nggak jelas dibikin sama pemerintah Indonesia. Seminar bottlenecking lah, accelerating investment lah, apalah. Tapi ya dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini keluhan investor sama, nggak berubah. Apa? Contoh nih, pas dibikin forum buat the bottlenecking, which is a good news ya. Cuma namanya seminar begini udah ribuan kali loh di Indonesia. Gunanya apa ya? Semoga sekarang kali ini ada gunanya. Pertama nih, ada negara nih, namanya negara Swiss. Lo tau ya, negara Swiss itu pengen banget investasi di Indonesia. Mereka pengen invest sawit, mereka pengen bikin pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, perusahaan farmasi. Sampai hari ini apa? Nggak bisa guys. Kemarin tuh bahkan sampai banyak yang protes kamar dagangnya Swiss. Lu tau nggak apa yang dibilang? Di situ ada duta besar Swiss. Dia bilang Indonesia itu seharusnya udah bikin implementasi EU CEPA. Ini perjanjian dagang antara Indonesia dan European Union. Nah, ini nggak kelar-kelar guys perjanjian dagang ini. Ujung-ujungnya apa? Menghambat ekspansi investasi perusahaan Swiss di Indonesia. Jadi kemarin duta besar Swiss ya buat Indonesia, Olivier Zender, itu udah secara terbuka, gila guys, nyablak banget ini orang. Dia bilang keluhan dia sampaikan apa adanya. Lambat banget nih kemajuan implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Nah menurut Olivier, ketidakpastian ini menjadi ganjalan utama bagi kerjasama ekonomi Swiss dan Indonesia. Padahal ya saat ini ya itu ada lebih dari 150 perusahaan loh dari Swiss yang beroperasi di tanah air kita. Dan mereka mau ekspansi bisnis, mereka mau investasi lebih. Cuman sayang seribu sayang nih, investasi tersebut ekspansi bisnisnya tertahan gara-gara iklim perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia belum menunjukkan perbaikan signifikan. Gara-gara apa? Proses ratifikasi EU CEPA itu, perjanjian dagang Indonesia dan European Union, sampai detik ini kagak jalan-jalan. Dia sampai stres guys, dia sampai frustasi. Harapan gue si Olivier ini kagak berdiri ya. Karena dia udah bilang nih, kemana kita harus nyampain masalah ini? Ada banyak loh perusahaan dari Swiss yang udah dateng bilang mereka mau invest, nilainya sangat besar di Indonesia. Tapi sampai detik ini nggak kemana-mana guys. Gila guys, di sini gue denger berita ini gue sedih banget loh. Malu banget nggak sih? Bisa sampai duta besar suatu negara komplain. Tapi ini ya hebatnya ya, beda sama negara Indonesia. Kalau di negara lain, pengusahanya malah dibelain sama duta besarnya. Indonesia lu pernah lihat nggak duta besar Indonesia di negara apapun belain pengusaha kita? Supaya produk-produk Indonesia bisa masuk ke sana. Kayaknya gue gak pernah lihat ada duta besar yang punya otak ya di Indonesia ya. Tapi yang ini hebat nih, duta besar Swiss. Dia membela negaranya, membela pengusahanya, konglomeratnya, supaya bisa ekspansi bisnis di negara Indonesia. Harapan gue kita punya duta besar yang kualitas sama lah. But then again, ini salah satu contoh yang memalukan di Republik ini. Karena frustrasi ini udah bertahun-tahun. Katanya Indonesia butuh investasi. Katanya Indonesia mau GDP-nya naik 8%. Salah satu komponen GDP apa guys? I-nya, investmentnya ya harus tinggi. Tapi kalau masih banyak yang dihalang-halangin orang mau invest kayak si Swiss ini, gimana kita bisa berharap ya pertumbuhan ekonomi kita naik tinggi dan berkualitas? Nah yang tragis guys, ketika dibikin forum the bottlenecking itu, yang komplain, yang mewek, itu bukan cuma Swiss. Lu tahu ada negara Perancis. Negara Perancis itu juga komplain yang sama, nangis dia guys. Stres dia. Kenapa dia sampai stres guys? Lu tahu ya, Perancis itu udah punya rencana ada 11
rencana investasi Prancis di Indonesia. Dan ini sudah bertahun-tahun mereka mau invest di Indonesia. Lu tahu apa yang terjadi? Duta besar Prancis buat Indonesia namanya Muhammad Omar ya. Itu dia udah komplain, udah 4 tahun Prancis itu nunggu-nunggu. Ada 11 perusahaan di Prancis. Sampai detik ini masih dipending investasinya di Indonesia. Gara-gara apa guys? Ada banyak peraturan-peraturan di Indonesia tidak memberikan kepastian bagi investor. Investor itu pengen lebih kepada predictability guys. Jadi bisa diprediksi negara ini 1 tahun lagi kemana, 5 tahun lagi kemana, 10 tahun lagi gimana. Sehingga kalau mereka bikin rencana investasi, bisa diperkirakan, bisa diperhitungkan planningnya dalam jangka panjang. Nah, Prancis lihat nih selama 4 tahun duta besar itu bertugas di Indonesia. 11 perusahaan Prancis itu sampai detik ini masih nggak gerak. Masih dipending terus. Gara-gara peraturan yang dibutuhkan kagak muncul-muncul guys. Nah ini kan sedih banget gue denger ini guys. Gila, Prancis juga sampai komplain. Ya lu udah tau lah pranknya, bodohnya ya negara kita ini. Kayak kemarin tuh, orang disuruh buka pabrik mobil listrik di Indonesia. BYD datang, Chery datang, Wuling datang. Buat bikin mobil listrik di Indonesia. Kita diuntungkan, iya. Lapangan kerja tercipta. Impor BBM berkurang dong. Karena kita nggak usah lagi impor dari Malaysia. Lu nggak malu impor bensin dari Malaysia. Impor bensin dari Singapura, dari Raja Arab. Udah kaya mereka. Yang paling benar apa? Kita pakai mobil listrik. Supaya apa? Bensinnya dari batu bara. Batu bara menghasilkan listrik. Sehingga mobil BYD lu bisa jalan. Tapi apa yang terjadi setelah mereka bangun pabrik di sini? Wah. Akhirnya guys. Momen yang ditunggu-tunggu. Tapi apa yang terjadi guys? Setelah pabriknya berdiri, insentifnya malah sempat dihilangin. Kan goblok. Terus mereka bangun pabrik di sini kan random banget jadinya. Gambling dong. Hari ini katanya bebas pajak. Besok katanya tidak bebas pajak. Hari ini katanya bayar PPN. Besok katanya tidak bayar PPN. Besok katanya ada lagi pajak option lah. Pajak daerah lah, pajak inilah. Ribet bro di Indonesia ini, gila. Bodohnya nggak ketulungan. Dan ini benar yang dibilang sama Muhammad Umar. Di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kejelasan regulasi. Terus orang disuruh invest di sini, ambil resiko, apa yang terjadi? Dipalak lagi sama preman, sama ormas, sama bahkan pejabat-pejabat. Kan gila guys. Gue sih bisa paham frustrasinya mereka ya. Karena gue sendiri ya kalau disuruh invest di negara model begitu ya nggak berani lah. Lu butuh kepastian, lu bakal taruh duit di sini. Oh iya, buka pabrik aja di sini, bikin pabrik tekstil, rekrut 30.000 karyawan. Kita bakal tutup keran impor, katakan dari India, katakan dari Cina. Faktanya apa? Begitu masuk nanti tiba-tiba dibuka impor dari Cina. Bebas masuk baju-baju, celana, sepatu. Terus orang buat apa buka pabrik di sini? Kan kena prank, kena tipu namanya. Ya itu nggak bagus lah. Dan gue setuju sama duta besar Prancis, akhirnya berani bersuara ya. Indonesia ini nggak jelas guys, nggak ada kepastian. Tapi wajar lah. Kenapa? Ya karena sistem kita membuat demikian. Karena lu suka yang namanya freedom and democracy made in USA ini guys. Ujung-ujungnya apa? Lu pilih bupati, pilih wali kota, bahkan sampai kepala desa aja ada pemilunya sendiri. Pilih gubernur, semuanya. Biaya tinggi. Ujung-ujungnya cuma bekerja buat kepentingan mereka sendiri. Special interest, oligarki, titipan. Udah pastilah. So, ketika kemudian pemerintah pusat bikin peraturan A, apa yang terjadi? Gubernur bilang B. Gubernur bilang B. Nanti di bupati bilang C. Bupati bilang C, wali kota bilang D. Wali kota bilang D. Kepala desa bilang E. Kepala desa bilang E. Di bawah ada lagi nih, RT RW bilang F, G, H, I, J. Kalau lu nggak ikutin kata ketua RT, ketua RW, kepala desa, lu dipalak. Gudang lu dibakar. Lu datangin preman. Ajaib. Tapi itu konsekuensi guys. Kita bukan negara Vietnam yang bisa GDP-nya tumbuh 10% tahun ini. Kenapa bisa? Karena dia satu pintu, satu partai, satu pemerintahan, satu warna guys. Indonesia bisa nggak? Enggak. Jadi sekali lagi gue bilang sama Muhammad Omar, orang Prancis, lu udah 4 tahun ya kagak gerak-gerak investasi lu di Indonesia. Kagak masuk-masuk nih 11 perusahaan dari investasi Prancis ke Indonesia. Jangan khawatir, 4 tahun itu kecil bro. 40 tahun lagi pun belum tentu berubah. Gila nggak? Nggak bakal mungkin bisa gerak. Makanya orang lebih senang invest di mana? Di Cina, di Vietnam, di Singapura. Negara-negara yang satu pintu. Diktator, mungkin. Otoriter, mungkin. Tapi yang jelas apa? Ada kepastian hukum. Karena nggak bisa. Yang di atas sudah bilang A, di bawah partai bilang B. Ormas bilang C. Aparat berseragam bilang D. Belum kepala-kepala daerah yang butuh balik modal, biaya politik tinggi. Sedih nggak guys? Tapi ya udahlah guys, bukan cuma Prancis kok yang kena prank. Ada lagi negara yang namanya negara Arab guys. Lu tahu Uni Emirat Arab? Mereka kena prank, itu hampir 800 triliun duitnya gagal masuk Indonesia guys. Brutal guys. Orang Arab mau investasi kita, malah kita halang-halangin, goblok banget. Malah kita senangnya apa? Ngasih devisa sama mereka. Giliran mereka mau balikin devisa ke sini, malah dihalang-halangin. Kan
hampir 800 triliun guys. Ini gue bingung kerjanya pemerintah Indonesia apa. Tapi ya kadang-kadang udah sadar ya, bukan juga pemerintah yang goblok, memang by sistem kita udah dibikin bodoh. Sistem kita lemah guys. Kenapa bisa terjadi? Lu tahu ya, negara yang ketiga nih, Uni Emirat Arab. Lu tahu dia udah ngakuin potensi investasi di Indonesia itu sangat besar. Sayangnya birokrat kita, regulasi kita, birokrasi kita itu super rumit. Dan ini menghambat investor asing, investor Arab buat merealisasikan investasinya di Indonesia. Dan ini sih sedih. Kenapa? Karena yang ngomong bukan lagi korbannya guys, tapi lagi-lagi ya yang membela, yang curhat, Duta Besar Uni Emirat Arab. Namanya Abdullah Salim Al-Daheri. Jadi nggak mungkin ngibul lah mereka. Mereka memang punya kepentingan buat cuan. Dan dia bilang, dia sangat-sangat menyoroti lingkungan bisnis di Indonesia yang sangat tidak stabil. Indonesia mengundang foreign direct investment, investor asing, buat masuk, buat investasi di Republik Indonesia, ini kata dia. Tapi sayangnya, banyak investor internasional seringkali menghadapi begitu banyak regulasi, hambatan. Regulasi yang menurut saya, menurut beliau, membuat investor ini sulit memahami lingkungan bisnis di Indonesia yang amburadul, acak-acakan, nggak jelas, tumpang tindih. Nah dia bilang, dia sih nggak maksudnya pesimis lah tentang masa depan Indonesia. Tapi dia memang pengen ya investasi yang masuk ke Indonesia itu berkualitas. Dia juga pengen investasi yang masuk ke Indonesia memberi nilai tambah. Saling menguntungkan baik bagi negara Indonesia maupun investor juga. Jadi ya harus win-win solution. Gak bisa tukang palak, jasa perizinan, menjamur di mana-mana. Nah, lucunya lagi guys. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas. Dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih, bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So, terus gimana nih caranya supaya lu nggak tambah rugi, lu nggak tambah miskin, lu nggak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys. Karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah, di sini seru banget guys. Karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham BENIX sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Nah, lucunya lagi guys, Duta Besar Uni Emirat Arab dia sampai curhat, dia bilang investor yang sama, perusahaan yang sama, karena dia dekat sama pengusaha itu yang mau invest di Indonesia. Itu mau bangun pabrik di Indonesia, dia tuh udah siapin duit 85 triliun. Itu sekitar $5 billion guys. Di saat yang sama dia mau investasi di Indonesia, dia juga invest di Amerika Serikat. Karena dia pengen investasi di Indonesia karena kita menang perang tarif. Tarif di Indonesia lebih kecil dibandingkan siapa? Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Cina apalagi. So dia pengen bisnis di Indonesia, invest, bangun pabrik, nanti barangnya diekspor ke Amerika Serikat. Menang, dapat tarif diskon. Seperti yang gue bilang, gue ajarin dari beberapa tahun-tahun lalu. Kita diuntungkan. Lu tahu apa realitanya? Pengusaha itu jalan, datang ke Indonesia membuka bisnis, bawa duit 85 triliun sampai sekarang. Sulitnya naujubillah. Sampai akhirnya kemudian apa? Dia invest di Amerika.
Dan you know what? Sampai detik ini yang di Indonesia kagak jalan-jalan. Ujung-ujungnya malah pabrik dia yang di Amerika Serikat udah dagang, guys. Sudah running. 85 triliun pergi ke Amerika Serikat, bukannya ke Indonesia. Dan dia masih standby, masih pengen bangun pabrik di sini. Ya UMR di Amerika mahal lah. Tapi mau nggak mau karena yang di Indonesia nggak jalan-jalan pabriknya, kagak keluar-keluar izinnya. Nggak jelas-jelas ini pejabat kita, ya mau nggak mau dia akhirnya buka pabrik di Amerika. Dan you know what, udah running bro pabriknya yang di Amerika Serikat. Kan ngaco ya, ini goblok banget asli. Aduh sedih gue dengernya guys, sedih banget. Tiap hari kita ngomong sama investor di Wall Street, isinya komplain aja soal Indonesia, nggak berubah-berubah. 2000 tahun yang lalu sampai detik ini sama. Tukang palaknya dari atas sampai bawah, izin yang nggak gerak-gerak. Pun kalau udah nyogok, kagak jalan juga, kena tipu bro. Susah ya. Sebetulnya ada negara lain guys, namanya negara Cina ya. Cuman mereka sampai bikin red notice tuh buat Indonesia. Jadi kamar dagang mereka yang ada di Indonesia ngirim surat cinta sama menteri kita. Tapi itu another things yang gue akan bahas di video khusus kalau lu setuju. Karena gue tidak setuju 100% dengan apa kata Cina di situ. Beda nih sama Swiss, beda sama Perancis. Gue sepakat, Emirat Arab. Gue sepakat. Tapi kalau yang dalam konteks Cina, ada beberapa poin yang lu harus pahamin. Itu ada jebakan juga surat komplain mereka, surat cinta mereka. Lu setuju nggak kalau kita bahas detail nih, surat cinta Cina terkait sulitnya investasi di Indonesia di next video guys? Kalau lu setuju komen dong di bawah ini. Tapi sebelum kita ke sana, gue mau kasih tahu hal yang penting tentang gimana sih sulitnya investasi di Indonesia. Apa sih masalahnya? Kenapa sih kita nggak gerak-gerak? Ya udah tahu ya, karena sistem politik kita yang membuat hancur republik ini, sistemnya dari atas sampai bawah itu udah jelas. Tapi sebetulnya apa benar Indonesia itu nggak ramah ya sama investor asing? Coba deh kita bahas lebih detail. Jadi satu persatu nih gue bahas guys. Yang pertama itu birokrasi dan perizinan Indonesia itu sangat rumit. Bahkan lu bisa lihat nih ya di CNN itu pernah ada komplain. Investasi 1.500 triliun gagal masuk ke Indonesia. Kacau. Proses perizinan kita terlalu berbelit-belit. Dari zaman dulu sampai detik ini nggak berubah. Bahkan kemarin ada orang mau invest di Nusa Tenggara Timur. Triliunan. Tapi mereka nggak mau. Karena apa? Perizinannya susah guys. Dan keluhan investornya sama seperti yang gue bilang tadi. Keluhannya dari zaman dulu sampai sekarang. Proses izin di Indonesia itu berbelit-belit tumpang tindih. Ada kewenangan bupati, gubernur, pemerintah pusat, sehingga ya banyak banget kesulitannya. Sampai-sampai ya begitu frustasinya ya orang di NTT, padahal banyak orang miskin loh di NTT itu. Kemarin ada anak-anak yang mati di sana. Karena apa? Sekolahnya dia nggak punya duit guys, nggak bisa beli makan guys, malu nggak bisa ganti sepatu. Banyak anak-anak kita yang di NTT, ada orang mau invest di sana, nggak bisa. Kan ngeri ya. Sampai kepala dinasnya curhat loh, kepala dinas penanaman modal. Proses perizinan berbelit-belit, dia sendiri itu pejabat di sana aja sampai stres loh. Orang mau invest di sana dipersulit. Tapi sebetulnya ada nggak sih cara supaya kita bisa lebih jago? Ada nggak sih contoh negara yang sukses? Ada loh negara yang berhasil melakukan perampingan birokrasi jadi lebih ramah dari investor asing. Negara apa? Negara yang tadi kena prank. Perusahaannya gagal, investasi triliunan di Indonesia, negara Uni Emirat Arab. Teman-teman tahu nggak, Uni Emirat Arab sebelum jadi negara kaya raya kayak sekarang, mereka itu dulu itu korupsinya luar biasa guys. Semua orang cita-cita jadi PNS. Karena kalau lu jadi PNS kayak di Indonesia, di Arab, lu duduk-duduk aja ngaso-ngaso terima gaji tiap bulan. Gak usah kerja, gak usah ngantor bahkan, pemalas pun digaji. Indonesia banget lah pokoknya. Tapi kemudian mereka sadar, minyak mereka bakal habis. Gak bisa lagi leha-leha santai. So mereka harus berubah jadi negara yang paham bisnis nyata, harus bisa narik investor asing. Makanya bangun apa? Stadion Ferrari. Mereka bangun apa? Burj Khalifa. Mereka invite Formula One dan lain sebagainya. Banyak banget lah dibikin yang bagus-bagus. Dan mereka nggak mau harus berubah mindsetnya. Tadinya mindset kaya sumber daya alam, berubah mindsetnya menjadi harus kaya pengetahuan, harus ramah investor asing, harus ramping birokrasi dan regulasi. Lo tahu apa yang dilakukan sama Emirat Arab? Mereka pecat ribuan PNS. Mereka meluncurkan program nasional Zero Government Birokrasi, guys. Gila nggak? Zero Government Birokrasi. Jadi birokrasi pemerintah nol. Kalau bisa bahkan nggak usah ada PNS. Bikin sulit aja lo. Ngaco aja. Kerja aja nggak becus. Brutal ini Uni Emirat Arab. Sadis lo. Zero Government Birokrasi. Dia pengen pemerintahan yang tanpa ada birokrasi. Karena kalau ada birokrasi, apa yang tercipta? Layer jabatan, layer kekuasaan, izin, tanda tangan si anak itu otoritas. Aduh, kagak jalan bro. Jadi harus zero, harus PHK massal PNS di sana. Wajib. Ujung-ujungnya apa? Mau nggak mau pemerintah terpaksa menghapus ribuan prosedur yang dianggap tidak penting guys. Mereka mempercepat waktu layanan pemerintah lebih dari 70% lebih cepat. Sistem single window licensing, proses perizinan cuma satu pintu guys. Gila nggak? Proses perizinan cuma satu jendela guys. Satu kios. Indonesia punya policy apa di BKPM? Lu datang BKPM, di situ banyak dinas-dinas, menteri-menteri,
Ujung-ujungnya apa? Gua dulu, lu tahu ya, gue mantan lawyer ya. Ngurus perizinan di Republik ini ya. Mungkin dari anak lu belum lahir sampai anak lu lulus kuliah juga. Kagak keluar-keluar lu, sulinya bukan main. Maupun lu datang ke BKPM, apa yang terjadi? Ada banyak meja, lu nggak percaya, pergi lu ke BKPM. Katanya satu pintu, iya satu pintu BKPM. Begitu masuk mejanya banyak guys. Emirat Arab apa yang dilakukan? Bukan cuma satu pintu, tapi satu meja, satu jendela, satu kios. Selesai urusan lu guys. Gak usah duduk di kementerian ini. Lu mau buka pabrik, izin Kementerian Lingkungan Hidup, izin Kementerian Kehutanan, izin Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi, izin ke Bank Indonesia, izin ke OJK, izin kemana-mana, izin ke kementerian, apalagi bupati lah, apalah dinsos lah. Absurd guys, absurd. Uni Emirat Arab, satu jendela. PHK massal, PNS buang ke laut guys. Memperlambat birokrasi, ujung-ujungnya apa? Menghancurkan republik kita guys. Masa kita mau relasi banyak orang mati di NTT? Gara-gara apa? Nggak bisa masuk duit investor, triliunan ke sana. Lapangan kerja nggak ada, ujung-ujungnya apa? Orang NTT pergi jadi budak, nguli di Malaysia. Sedih nggak lu? Padahal harusnya mereka bisa kaya raya lu, di pulaunya sendiri. Kaya sumber daya alam, ikannya enak-enak, mahal-mahal. Di sini gua habis makan ikan cakalang kita, ikan yang ada di NTT. Harga 1 kilo bisa 5 juta bro. Gila, padahal itu bisa ada di NTT loh. Kita butuh freezer, storage. Kita butuh pembangkit listrik. Kita butuh training pemrosesan, dan itu banyak yang mau invest. Tapi apa yang terjadi? Ya sama kayak di Maluku juga. Kagak ada orang punya nyali. Demikian bodoh buat investasi di negara korup kayak Indonesia ini. Kesel gua, padahal hasilnya nyata. Lu lihat apa yang terjadi dengan zero birokrasi yang ada di Uni Emirat Arab. Hari ini investor jadi lebih cepat, lebih mudah buka usaha di sana. Kepercayaan investor meningkat tinggi. Jumlah perusahaan dan investasi meningkat signifikan karena perizinan juga jadi banyak yang terbit. Dan luar biasanya, dengan program Zero Government Birokrasi, itu udah ada lebih dari 2.000 perizinan yang dihilangkan. 2.000 perizinan yang dihilangkan artinya apa? Ada ribuan PNS yang hilang pekerjaan. Kabar baik? Iya. Karena kalau makin banyak izin, makin banyak orang yang harus tanda tangan. Makin banyak orang yang harus approve. Makin banyak orang harus cek. Makin banyak celah buat korupsi, buat malak. Guys. Orang Arab aja paham perilaku manusia yang paling primitif apa? Kalau udah jadi pejabat, malak guys. Jadi buat dia apa? Cut regulasinya, buang ke tempat sampah. Gila nggak? Makanya nggak usah heran, setelah mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Uni Emirat Arab berhasil menarik foreign direct investment sampai 45,6 billion dollar. Gue ulangin, 45,6 billion dollar. Itu setara hampir 800 triliun rupiah guys. Cuma gara-gara satu policy itu Zero Government Birokrasi. Ini gue pernah mention di 8 tuntutan Benix apa? Potong generasi guys. Hilangin tuh generasi-generasi kita yang udah tua, mentalnya rampok aja. Di mana? Di kementerian, di PNS, di Pemda. Cut semuanya orang-orang tua itu guys. Selesai. Kasih pensiun dini. Buka warteg kek, ternak kambing kek, ternak lele kek. Bantu devisa kita. Udah, kita harus reformasi guys. Harus berani potong generasi. Arab aja berani kok, Jepang aja berani. Kok negara kita malah dikepung sama birokratnya sendiri, sama PNS-nya sendiri. Bahkan gue pernah ketemu menteri guys, sampai mau nangis dia. Dia ngomong apa aja nggak dijalanin sama ajudannya, sama eselon 1, eselon 2, eselon 3 di bawahnya, nggak ada yang jalanin. Kenapa? Lah, lu ini siapa? Lu ini cuma menteri. Lu 5 tahun lagi juga diganti, di reshuffle, selesai. Mereka pejabat, duduk-duduk terima duit, sogok sana, sogok sini, triliunan, eselon 1, dirjen. Buat apa dengerin menteri? Paham gak lu? Nah inilah bahayanya sistem yang kita punya guys. 5 tahun sekali pemilu, apa yang terjadi? Sistem berubah lagi, orang berubah lagi. Ujung-ujungnya negara kita dikuasain oleh birokrat sama PNS. Bisa maju negara kita berat, karena siapapun yang jadi menteri. Lu kira mau didengerin sama anak buahnya? Gak bakal guys. Mereka udah nyogok mahal buat duduk di posisi itu. Terus tiba-tiba ganti menteri yang bagus, yang pengen kerja. Mau mereka kerja? Nggak akan. Paling pura-pura aja kerja. Nanti kalau nggak achieve, yang dipecat tuh menterinya di reshuffle. 2 tahun lagi tuh di reshuffle. Kita PNS itu bakal kerja di situ sampai 30 tahun lagi pun masih ada di tempat itu. Buat apa dengerin menteri? Gitu loh. Tolol nggak? Makanya ujung-ujungnya apa? Di Indonesia tidak ada kepastian regulasi. Ini hal nomor 2 guys. Contoh lah kemarin lah. Pemerintah sempat melarang TikTok buat jualan di Indonesia, buat bisnis di Indonesia. Berubah lagi. Atau kayak kemarin tuh ada gubernur nih. Gubernur favorit gua nih sebenarnya. Tapi suka nggak suka, yang dia lakukan bener, ya memang bener karena melanggar aturan. Tapi ada pengusaha pariwisata di puncak, udah investasi triliunan, dibongkar guys. Lu bayangin, dia bilang gue udah terima izin, mana izinnya? Izin dari pusat. Lah, lu belum punya izin dari daerah, lu belum punya izin dari, bener gak? Ya dua-duanya bener. Pengusahanya bener, gak mungkin juga lah dia taruh duit triliunan kagak ngurus izin. Tapi ternyata di tingkat paling bawah, izinnya beda. Namanya juga Indonesia, regulasi tumpang tindih, ujung-ujungnya apa? Digusur.
hilang investasi triliunan, hilang lapangan kerja di sana, berubah jadi pohon sekarang. Itu bagus nggak? Ya di sini gue bilang, itu gubernur favorit gue. Salah nggak yang dia lakukan? Ya dia lakukan sesuai regulasi juga. Kalau nggak sesuai regulasi masuk penjara juga dia. Jadi dua-duanya bener nih. Artinya apa? Regulasi kita tumpang tindih, nggak ada sinkronisasi. So nggak ada kepastian di Indonesia. Ngeri nggak guys? Lu harus pakai kacamata investor. Mereka pengen cuan, mereka pengen profit, mereka bukan badan amal. Buka pabrik, hire ribuan orang, tiba-tiba digusur. Lu pikir nggak? Aneh ya? Absurd memang. Tapi itulah kenyataannya Indonesia guys. Nah sayangnya ya, Indonesia nggak bakal bisa hilang lah soal regulasi ini. Karena kalau kita contoh lah negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu terkenal loh, punya regulasi yang stabil, ramah investor. Bahkan diakui sebagai negara dengan regulasi yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Itu realita guys, dan banyak orang bandingin sama Singapura. Kemudahannya, perizinannya. Gue sih merasakan juga bikin perusahaan di Singapura tuh cepet banget bro. Kagak ada 1 minggu jadi itu perusahaan. Langsung cari duit kita. Cepet. Indonesia bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa? Singapura itu cuma satu partai. Dari Singapura merdeka, keluar dari Malaysia. Dulu mereka budaknya Malaysia. Berdiri jadi negara sendiri. Sampai detik ini, Indonesia udah ganti presiden. Soekarno lah, Soeharto lah, Abdurrahman Wahid lah, ayo kita udah berubah ganti. Partainya pun udah warna-warni. Partai kuning lah, partai merah lah, partai hijau lah, partai biru lah. Lu tahu apa yang terjadi dengan Singapura? Sejak mereka merdeka dari Malaysia sampai detik ini, partai yang menang ya cuma satu. Itu lagi. Terus lu mau bandingin sama Indonesia yang nggak fair. Indonesia tiap 5 tahun sekali ganti sistem, ganti menteri, ganti partai. Gimana bisa maju negara ini? Aneh. Jadi lu nggak bisa bandingin Indonesia dengan Singapura. Karena ujung-ujungnya, kalau lu gonta-ganti partai terus, gonta-ganti penguasa terus, pemilu terus, belum lagi tingkat pusat, di tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, tingkat perdesaan, tingkat RT RW. Ujung-ujungnya apa? Masalah yang ketiga nih. Tidak ada kepastian hukum guys. Bahaya. Tidak ada kepastian hukum. Dan ujung-ujungnya kalau nggak ada kepastian hukum, pungli, premanisme, ormas bakal merajalela. Nggak usah heran. Gara-gara pungli sama premanisme, investor tuh kabur. Mereka pindah ke Thailand, mereka pindah ke Vietnam karena lebih aman. Dan ini udah jadi berita heboh di kawasan Asia Tenggara. Premanisme di Indonesia terkenal. Ini jadi ancaman serius. Dan wajar mereka senang. Singapura senang, Vietnam senang, Thailand senang. Kalau perlu dipelihara preman-preman, ormas-ormas, aparat-aparat korup di Indonesia supaya negara kita nggak maju-maju. Beda guys dengan Cina. Lu tahu Cina? Cina paham mentalitas ormas. Mereka tahu banyak preman, pungli. Di Cina juga banyak. Apa yang dilakukan sama Cina? Dikumpulin orang itu, ribuan orang ditangkap. Ribuan LSM dibredel. Dirubah jadi pupuk guys. Supaya berguna bagi bumi pertiwi. Selesai lu. Sebetulnya Cina punya solusi yang bagus guys. Jadi mereka ada program namanya Sweep Away Black and Eliminate Evil. Jadi dia udah menghukum ribuan orang, 3.000 orang ditangkap. LSM dibredel guys. Preman-preman, ormas-ormas ditutup. Gila ini Cina nih. Ya jujur aja ya tujuan utama Xi Jinping apa? Mereka mau membasmi ya kejahatan terorganisir. Geng-geng hitam, pengaruh jahat, korupsi tingkat akar rumput. Itu harus dibasmi. Karena ini menciptakan kondisi masyarakat yang tidak aman. Dan jujur aja ya kampanyenya Xi Jinping ini menyasar spesifik ya. Kelompok-kelompok yang mengganggu stabilitas sosial yang ada di Cina. Ujung-ujungnya apa? Jutaan orang diperiksa guys. Ribuan organisasi kriminal dibubarkan. Dan ada banyak pejabat lokal yang ditangkap, dihukum mati karena dianggap melindungi mafia. Jadi jujur aja guys, yang namanya Cina berhasil tuh membasmi preman-preman, birokrat korup, pejabat-pejabat, LSM, ribuan orang dihukum mati guys. Menurut lu itu bukannya tanpa hambatan? Menurut lu gak banyak tantangan juga banyak guys, banyak orang yang marah di sana protes. Bisa jadi salah tangkap, iya bisa jadi dimanfaatkan untuk membasmi lawan politik, iya bisa jadi. Tapi pertanyaannya, akibatnya apa? Cina jadi lebih aman? Iya, jadi lebih safe. Cina lebih jelas, lebih ramah sama investasi asing? Iya, jelas. Nggak ada lagi jagoan-jagoan lokal yang kayak di Indonesia banyak banget ya. Lu mau bisnis apa aja selalu ada mafianya, selalu ada premannya. Bahkan sampai bisnis sampah aja premannya banyak banget ya. Mafianya banyak banget. Ya, ini harusnya dibinasakan guys, selesai. Gak ada urusan. Tapi Cina bisa lakuin itu. Indonesia bisa nggak? Lu tau nggak kenapa Cina bisa lakuin itu? Ya karena ada satu partai. Lu bayangkan kalau di Indonesia ada yang berani lakukan itu. Apa yang terjadi? Wah, orang demo di jalan. Preman-preman turun. Ormas-ormas. Orang-orang partai bakal marah. Gak bakal dikasih izin. Makanya korupsi pasti akan tetap ada di Indonesia. Sama belum ada orang yang berani punya tangan besi guys. Buat bantai itu semua. Indonesia pasti akan tetap seperti ini. Kita butuh tangan besi. Kita butuh diktator yang punya nyali. Bikin apa? Sistem satu partai. Cina bisa lakukan itu.
Nggak ada yang ngomongin HAM, nggak ada yang ngomongin, oh lu salah tangkap lu. Nggak ada yang bisa bikin narasi palsu, influencer palsu, anjing-anjing peliharaan George Soros. Nggak bisa, berat lu. Selesai lu berubah jadi pupuk. Indonesia bisa nggak? Nggak akan bisa, nggak akan pernah diizinkan selama Indonesia masih banyak partai. Sedih nggak sih? Karena ujung-ujungnya ya, karena kita punya sistem otonomi daerah ini, desentralisasi ini, koordinasi pusat sama daerah sering banget nggak sinkron. Makanya banyak pengusaha di Indonesia sering mengeluhkan izin usaha di pusat, di kementerian, di Jakarta tidak sinkron dengan perizinan di daerahnya, di kabupatennya, di kelurahannya, di provinsinya. Yang sebetulnya masalah ini sangat simpel kok. Bisa diselesaikan sistem koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah pakai gaya Korea lah. Contohnya, Indonesia bisa niru Korea Selatan. Mereka punya digitalisasi sistem birokrasi. Jadi di Korea Selatan ada sinkronisasi pusat daerah lewat software yang buat e-government. Jadi ada sistem e-government nasional tersambung dari daerah real time ke pemerintah pusat. Jadi target pembangunan daerah bisa langsung dicek guys, bisa langsung dievaluasi kinerja kepala daerah di Korea Selatan. So kalau ada yang nggak jelas, ada yang mismatch, bisa ada respon cepat nih. Bisa ada comment center karena ada alur data yang jelas di Korea Selatan. Nah di Indonesia lu pasti bilang, wah kita bisa bikin dong begitu. Belum tentu guys. Kenapa? Karena di Indonesia beda pusat dengan daerahnya. Di tingkat pusat, presidennya bisa dari partai ungu, menterinya partai kuning, gubernurnya partai biru. Nanti di tingkat daerah, bupatinya partai merah, wali kotanya partai hijau, kepala desanya ormas mana nggak tahu, belum RT RW-nya. Aduh. Gak bisa guys, lu bisa bayangkan kan kayak di Amerika, misalkan di tingkat presiden, republik nih, bilang apa Presiden Donald Trump? Harus ada pelajaran agama di Amerika Serikat, wajib begitu masuk sekolah, anak SD buka Alkitab berdoa, wajib, seluruh Amerika. Realitanya gimana? Ketika ada kota di Amerika Serikat, wali kotanya dari Partai Demokrat, dijalanin gak perintahnya Donald Trump? Kagak, buang tempat sampah. Demokrat, cinta LGBT, tidak percaya Tuhan. Buat apa jalanin itu? Liberal. Jadi lu lihat ya, kagak ada sinkronisasi. Makanya lu lihat ya, Amerika ini menuju detik-detik kehancurannya guys. Simple as that. Nah Indonesia mau ikutin ke arah sana guys. Berat lu. Jujur menurut gue berat. Menurut lu gimana? Nah ini kita masih ngomong konteksnya filosofis ya guys. Konteksnya ya politik, ya sosial di Indonesia seperti itu. Kita belum ngomong konteks yang material. Contohnya apa? Pembangunan infrastruktur di Indonesia itu belum merata. Susah lu di Kalimantan, colok listrik, cari air, cari bendungan, susah bro. Lu mau buka pabrik di sana, karyawannya dari mana? Manusianya nggak ada, internet aja nggak ada, telepon juga nggak ada. Infrastruktur di Indonesia juga belum merata dan ini jadi kendala. Ujung-ujungnya apa? Orang kalau pengen buka pabrik ya jujur aja, ya senangnya di Pulau Jawa. Karena kalau lu buka pabrik butuh 20.000 orang. Lu buka pabrik di mana? Di Kalimantan Utara, ada gitu manusianya, ada listriknya, ada jalannya, aspalnya ada? Nggak ada. Selesai. So, nggak ada pemerataan infrastruktur di Indonesia yang buat menarik ya buat investasi di luar Pulau Jawa. Kecuali lu invest sumber daya alam. Ya itu lu bisa jalan. Ya makanya lu nggak usah heran ya, berulang kali lah Indonesia ini banyak orang komplain. Di pelabuhan-pelabuhan kita macet, di Kendal kemarin. Banyak pengusaha mengeluhkan ya antrean panjang di Tanjung Emas. Aduh, kacau nih guys. Gimana ceritanya lu bisa ekspor impor pelabuhan lu acak-adut begitu? Nggak jelas. Dan kita tuh sebetulnya bisa belajar nih. Gimana caranya mengelola infrastruktur yang baik. Membangun infrastruktur utama khusus untuk investor asing. Vietnam punya sukses story yang bagus yang kita bisa belajar nih. Karena di Vietnam, gimana caranya dia menarik investasi asing? Dia memastikan infrastruktur transportasi mereka nomor 1 di Asia Tenggara. Termasuk fasilitas transportasi jalan rayanya, jalur air dan udara, serta infrastruktur yang melayani produksi seperti listrik. Mereka juga banyak membangun pusat-pusat riset teknologi tinggi, pusat inovasi. Sehingga akibatnya ya kualitas sumber daya manusia mereka itu juga tinggi, high skill labor. Hebat nggak? High skill labor, high value labor, mereka bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas lebih tinggi. Ya contoh lah, kalau lo produksi semiconductor, lo bikin pabrik motherboard kayak Gigabyte, di Taiwan lo mau buka misalkan investasi di Indonesia, bisa nggak? Nggak bisa. Lu kira soldernya juga gampang. Itu beda skill lagi, itu butuh training lagi guys. Even India ketika diinvest pabriknya iPhone, buka di India, mereka juga kaget orang India. Perlu di-upgrade. 6 bulan di training. Cuma buat apa? Solder iPhone guys. Beda dengan di Cina. Labor mereka, SDM mereka udah siap. Karena dari tingkat STM, SMK, udah disiapin jadi tukang solder. Udah disiapin jadi tukang las. Jadi siap pakai mereka guys. Jadi infrastruktur manusia, soft infrastruktur, software, hardware, hard infrastruktur itu juga dua-duanya harus disiapin dengan baik. Karena enggak, ya percuma juga. Negara kita bebas KKN. Negara kita GCG. Bersih lah. Satu partai lah.
Manusianya nggak siap. Jalannya masih jalan tanah, banyak jurang, banyak rawa-rawa, ya kagak bisa jalan juga guys. Suprastruktur dengan infrastruktur harus jalan bareng. Dan ini harus segera disadarin sih sama rakyat Indonesia ya. Kita butuh perubahan sistem yang brutal, yang revolusioner. Butuh guys, kita rubah sistem ini. Gua harap Prabowo berani. Karena Indonesia punya banyak kelebihan di mata investor asing yang negara-negara lain gak punya, dan mereka seneng dan mereka pengen investasi negara kita. Apa sih kelebihan kita? Contoh nih, pertama, Indonesia itu punya pasar domestik yang sangat besar. Indonesia punya populasi lebih dari 280 juta manusia. Akibatnya investor tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, tapi juga bisa jadi pusat konsumsi yang besar. Ini sangat menarik buat investor di sektor otomotif, e-commerce, makanan, minuman, teknologi, bahkan properti. Indonesia punya usia produktif sangat besar loh. Banyak investor melihat Indonesia sebagai pasar tenaga kerja dan konsumen jangka panjang hingga tahun 2045. Karena kita punya bonus demografi, hobi orang Indonesia bikin anak, nggak peduli kasih makannya pakai apa, pendidikannya pakai apa, pokoknya bikin anak dulu. Kita jadi kebanyakan manusia guys, banjir demografi, maksudnya banjir manusia. Artinya apa? Banjir buruh, banjir tenaga kerja. Kalau banjir buruh, kabar baik nggak? Kabar baik. Buruh kan butuh makan, butuh tempat tidur, butuh kos-kosan, butuh properti, butuh baju. Ujung-ujungnya apa? Konsumsi naik, produktivitas naik. Itu maksudnya kita punya bonus demografi yang harusnya bisa kita eksploitasi loh. Siapin dari sekarang. Yang ketiga, nah ini udah tau lah, Indonesia punya sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Kita punya apa? Lu tahu ya, nikel. Nomor 1 nikel kita. Sawit, batu bara. Belum lagi bauksit, gas alam, emas, dan banyak lagi bahan tambang di Indonesia. Ini membuat investor asing tertarik loh. Hilirisasi mineral, bikin pabrik baterai, mobil listrik, investasi energi, bahkan manufacturing berbasis sumber daya alam kita. Nah karena sumber daya alam kita sangat melimpah dan negara produsen kan pengen dekat dengan natural resources, bahan baku, COGS mereka bisa jadi kurang. Buat mereka lebih masuk akal buka pabrik lotion di Indonesia, karena bahan bakunya CPO kita punya, dibanding buka pabrik lotion di mana? Di Amerika guys, kagak ada bahan bakunya. Tapi ya negara kita ajaib, ujung-ujungnya pabrik lotion malah dibuka di Kanada, di Amerika. Bahan bakunya minyak sawit. Kan absurd, karena mereka ngeri buka pabrik di Indonesia guys. Ntar dipalak, ntar dibakar, ntar di demo sama ormas. Gila. Padahal secara logika lu pasti udah tahu, lebih bagus mereka buat pemrosesan di sini. UMR kita lebih murah dibanding UMR Kanada. Lebih deket ke kebun kelapa sawit buat bikin body lotion, sampo, sabun. Itu semua pakai minyak kelapa sawit loh. Gitu loh. Itu kelebihan kita loh. Yang ketiga. Nah yang keempat apa? Indonesia punya lokasi yang sangat strategis. Lokasi kita itu betul-betul cocok lah buat jadi basis perusahaan global. Loh kok bisa? Karena Indonesia ada di jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Banyak jalur pelayaran dunia melewati kawasan Asia Tenggara. Karena kita dekat nih sama Laut Cina Selatan. Kita punya Selat Malaka. Kita dekat dengan jalur Indo-Pasifik. Australia mau ekspor impor ke Cina, ke Jepang lewat Indonesia. Sayangnya ya lokasi strategis kita itu nggak kita maksimalin. Harusnya itu membuat kita semangat buka pabrik di Indonesia, manufacturing di Indonesia. Kita bisa jadi pusat tuh. Sayangnya yang menikmati justru siapa? Singapura. Dia bikin pelabuhan yang bagus-bagus, pelayanan yang mewah, birokrasi yang simple, mudah. Ujung-ujungnya apa? Yang jadi pusat jalur perdagangan dunia bukan Indonesia, tapi malah negara kecil Singapura guys. Kacau Indonesia nih, kacau. Sayang ya, tapi itu potensi kita. Dan banyak orang pengen buka pelabuhan loh di Indonesia. Banyak orang pengen bikin bandara, khusus transit, jalur airport internasional. Sayang ya, malah yang jadi pusat hub penerbangan internasional bukan Indonesia. Padahal wilayahnya segede Gaban, tapi malah Singapura ya. Hebat ya Singapura. Sebetulnya bukan Singapura yang hebat. Mereka aja yang pinter memelihara Indonesia supaya Indonesia tetap korup, tetap miskin, tetap multipartai, tetap desentralisasi, tetap otonomi daerah. Padahal Lee Kuan Yew udah pernah bilang berulang kali, ketika Indonesia tanda tangan perjanjian otonomi daerah, disitulah detik-detik kehancuran Indonesia lahir. Bukan gue yang ngomong, Lee Kuan Yew sendiri yang mengakui. Dan Singapura wajib mengeksploitasi kesalahan fatal Indonesia. Hebat ya mereka. Pinter Lee Kuan Yew. Dia udah tahu Indonesia tanda tangan dengan IMF, desentralisasi, itu adalah surat tanda tangan kematian Indonesia. Singapura wajib eksploitasi, wajib memanfaatkan peluang itu sebesar-besarnya. Soalnya negara mereka cuma satu partai bro. Orang bilang enggak kok, negara Singapura demokrasi, partainya ada banyak, ada belasan puluhan. Faktanya yang menang itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi.
Settingan aja semua itu. Ujung-ujungnya ya kayak Cina. Makanya Cina copy paste Singapura guys. Lu bayangin deh, Cina itu copy paste Singapura. Berhasil nggak? Berhasil Cina. So teman-teman ya, ini artinya ya, ini udah sangat mendesak lah. Udah sangat urgent buat dibenahin lah. Kalau nggak teman-teman dari luar negeri, dari Jerman, dari Kanada, dari Amerika Serikat bakal makin males investasi triliunan di Indonesia loh. Ini urgent loh. Padahal kita butuh. Mereka bawa dolar. Kalau dolar ribuan triliun masuk di Indonesia, makin powerful Indonesia kita, makin powerful rupiah kita. Dan ini kenapa penting buat Indonesia berani bergerak ya. Melawan tuh ormas-ormas preman-preman itu, PNS, birokrat korup itu guys. Hukum mati lah semuanya itu. Karena kalau kita diem-diem aja terus, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Capital outflow, dana asing keluar ke Indonesia, nggak jelas negara ini. Bawa lari duitnya, rupiah makin hancur. Ya jadi bagus juga sih kalau ekspor kita naik ya. But then again, tetap yang namanya investasi itu kita perlu. Nggak boleh investor itu ditakut-takutin guys. Butuh kalau kita mau jadi negara maju. Tapi sayangnya yang terjadi sekarang karena dipelihara korupsi di Indonesia, ya kalau saya heran, kalau apa, dana investor justru bukannya berlomba-lomba masuk ke dalam negeri, justru malah berlomba-lomba sekarang kabur ke luar negeri. So dari sini lo tahu ya urgensinya ya, kenapa 8 tuntutan Benix itu wajib lu tanda tangani petisinya. Karena kalau lu lakukan 8 tuntutan Benix ini Prabowo, gue yakin negara kesayangan lu Indonesia ini bisa jadi negara superpower. Lu harus lakukan segala cara supaya 8 tuntutan Benix ini terlaksana. Prabowo, lu tuh harusnya jadi dewa di Indonesia, ini momen lu. Lewat itu Soekarno, Soeharto itu lewat, ini momen lu. Dan gue yakin lu bisa terpilih 3 kali, 7 kali sekalipun. Kalau lu dilakukan 8 tuntutan Benix ini. At the end of the day, negara, rakyat kita butuh pemimpin yang berani. Seperti pemimpin Lee Kuan Yew. Seperti pemimpin di Vietnam, pemimpin di Cina. Bawa negara kita jadi negara satu partai guys. Gimana guys menurut lu setuju gak Indonesia jadi negara satu partai? Atau banyak aja partainya? 2000 partai kalau perlu. Biar makin banyak duit yang dibagi-bagi guys. Katanya pemerataan ekonomi ya, maksudnya pemerataan uang sogok korupsi kan. So gimana guys menurut lu? Indonesia punya kesempatan gak sih? Bisa jadi negara maju yang berani melawan premanisme, melawan PNS-nya sendiri, membredel birokratnya. Dan ngilangin ya ribuan regulasi peraturan yang gak jelas guys. Prabowo punya nyali gak menurut lu? Buat bikin Indonesia jadi negara yang seperti Singapura sesuai keinginan lu. Satu partai. Ada nyali gak guys? Sanggup gak dia? Karena ujung-ujungnya kalau kita gak lakukan reformasi total, ya budaya Indonesia itu gak bakal berubah. Budaya palak itu gak bakal berubah. Dan kita bakal tetap jadi negara miskin. Negara berkembang. Investor asing takut masuk ke sini guys. Menurut lu sanggup gak ya Prabowo bersih-bersih itu semua? Karena kalau dia bisa lakukan itu guys, gue yakin ya Indonesia tambah maju. Gue yakin ini bakal jadi legacy yang permanen buat Prabowo. Bahkan orang bisa pilih dia jadi presiden seumur hidup lu. Kalau dia berhasil bersih-bersih. Karena ini ada di 8 tuntutan Benix. Lu harus apa? Bersih-bersih, regulasi. Lu harus apa? Berani berantas korupsi guys. Kasih contoh, hukum mati koruptor. Bukan malah dibelain. Gue bingung lihat sosmed hari ini. Semua influencer dibayar, disogok buat belain koruptor. Goblok ama. Aneh lu tuh. So teman-teman, menurut lu gimana? Jujur-jujuran aja lah. Kalau Indonesia ya masih seperti sekarang. Masih punya sistem politik yang seperti sekarang. Ujung-ujungnya nggak ada kepastian, regulasi, kejelasan hukum. Dan ujung-ujungnya dikuasai sama birokrat, sama PNS negara kita ini. Menurut lu ada harapan nggak sih Indonesia bisa jadi negara maju? Kalau partainya masih banyak segudang, segambreng kayak sekarang. Pemilu setiap 5 tahun sekali. Ada harapan nggak Indonesia jadi negara maju? Sharing dong pendapat kalian, gimana sih solusinya kalau begitu supaya investor asing makin semangat invest di Indonesia? Caranya gimana? Share dong pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa segera like and subscribe channelnya Benix. Share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.